AC Milan tak sudi menerima tawaran rekrut Mason Greenwood. Laporan dari The Athletic mengungkapkan bahwa AC Milan telah menolak kesempatan untuk mengontrak Mason Greenwood dari Manchester United. The Athletic memberikan latar belakang rinci tentang apa yang terjadi selama musim panas seputar masa depan Greenwood saat dia mencari klub baru setelah keputusan United untuk mendepaknya. Ada kebingungan mengenai agen yang berusaha menyelesaikan kesepakatan untuk Greenwood. Direktur olahraga salah satu klub La Liga mengatakan kepada The Athletic bahwa dia telah didekati oleh 20 agen yang mengklaim bahwa mereka dapat mencapai kesepakatan untuk Greenwood. Namun United menolak untuk memberikan komentar ketika ditanya agen mana yang diinstruksikan oleh klub untuk mencoba mendapatkan persetujuan peminjaman pemain depan berusia 21 tahun itu. Salah satu alasan kemungkinan digunakannya perantara adalah untuk memberikan kedok kepada klub-klub yang tertarik untuk bekerja sama. Dengan cara ini, mereka dapat mengklaim penyangkalan yang masuk akal jika ada laporan yang muncul, karena mereka dapat mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pembicaraan langsung dengan United. Greenwood telah ditawarkan kepada klub-klub top Italia pada musim semi, dimulai dengan Atalanta. Tetapi beberapa staf di klub-klub Italia mengatakan kepada The Athletic bahwa mereka akan mempertimbangkan posisinya jika Greenwood dikontrak oleh perusahaan mereka. Image buruk Mason Greenwood yang melakukan tindak kekerasan pada kekasihnya diyakini menjadi alasan utama banyak klub, termasuk AC Milan, menolak untuk menerimanya. Citra buruk sang pemain bisa merusak image klub di kalangan sponsor dan supporter. Kehebatan Ruben Loftus-Cheek sukses bikin Theo Hernandez cekcok dengan Pioli. Pentingnya peran Ruben Loftus-Cheek di AC Milan nyatanya disadari oleh Theo Hernandez. Dalam laga melawan AS Roma pekan ketiga Liga Italia, AC Milan kembali tampil menawan dengan skuad yang diturunkan. AC Milan belakangan mampu tampil baik, mengingat mereka tanpa kalah di 3 pekan perdana, termasuk melawan AS Roma. Pemain-pemain baru AC Milan benar-benar membawa tim tampil lebih baik dan kemudian mampu mendapatkan poin penuh. Salah satu yang perannya mulai terlihat dari Rossoneri adalah Ruben Loftus-Cheek yang belakangan kerap turun di lini tengah. Loftus-Cheek merupakan salah satu pemain yang menjadikan lini tengah AC Milan semakin kuat usai membongkar pemain di bursa transfer musim panas 2023 ini. Seperti diketahui, AC Milan melepas Sandro Tonali yang belakangan hengkang ke Newcastle United dengan harga cukup tinggi. Hasil penjualan Tonali belakangan membuat AC Milan kemudian bisa membeli pemain baru di bursa transfer musim panas 2023 ini. Selain Ruben Loftus-Cheek, AC Milan juga mendatangkan Tijani Reinders yang belakangan menjadi kreator di lini tengah. Hanya saja, peran Loftus-Cheek sebagai box-to-box kemudian disadari sangat penting untuk AC Milan. Salah satunya adalah Theo Hernandez yang belakangan menyadari pentingnya peran gelandang Inggris itu di lini tengah. Loftus-Cheek berperan sebagai gelandang box-to-box yang beberapa kali membantu serangan dan membantu memberikan assist. Salah satu peran ex-Chelsea ini terlihat dari 1 gol yang dikemas ketika melawan Roma akhir pekan lalu. Hanya saja, Ruben Loftus-Cheek kemudian diganti oleh Stefano Pioli dan kemudian mendapatkan pertanyaan dari pemain AC Milan. Hal ini sempat diungkap oleh Sempre Milan yang menyoroti kebingungan Theo Hernandez yang belakangan mempertanyakan pergantian Ruben Loftus-Cheek. Apakah Theo Hernandez bertanya soal Stefano Pioli yang mengganti Ruben Loftus-Cheek karena bermain sangat baik? Kicau Sempre Milan. Kondisi ini kemudian membuat AC Milan bernapas lega, mengingat Ruben Loftus-Cheek kemudian mendapat pengakuan dari pemain lain. Loftus-Cheek sendiri belakangan merupakan pemain yang dipertanyakan oleh para fans AC Milan, mengingat penampilannya di Chelsea tampak meragukan.
Bahkan AC Milan harus menggelontorkan dana senilai 15 juta euro untuk mendapatkan Ruben Loftus-Cheek di bursa transfer musim panas ini. AC Milan pun harus menggelontorkan dana, meskipun nyaris saja mendatangkan Daichi Kamada dengan gratis. Tentu saja dengan kondisi ini, maka AC Milan bisa tampil baik di perjalanan musim 2023-2024 dengan kemampuan dari Ruben Loftus-Cheek. Sementara itu, inilah alasan AC Milan memilih pertahankan Mattia Caldara. Musim panas ini AC Milan melakukan berbagai perombakan dalam skuad mereka dengan mencoba merekrut kembali beberapa pemain yang telah dipecat. Namun ada satu pemain yang tetap bertahan di Lombardi, yaitu Mattia Caldara, dan keputusan ini tidak diambil dengan sembarangan. Rossoneri telah mengirimkan daftar panjang pemain yang tak lagi dibutuhkan dalam 2 bulan terakhir, termasuk nama-nama seperti Charles De Ketelaere, Junior Messias, Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Fode Ballo-Touré, dan Matteo Gabbia. Milan berambisi besar untuk merebut Scudetto setelah kegagalan mereka melawan Napoli musim lalu. Dan hal ini tercermin dalam investasi besar-besaran pada pemain-pemain baru seperti Christian Pulisic, Samuel Chukwueze, dan Tijani Reinders. Tetapi salah satu pemain yang masih bertahan di skuad Milan adalah Mattia Caldara, yang dalam 2 tahun terakhir telah menjalani masa peminjaman dengan Spezia dan Venezia. Meskipun Caldara tak tampil dalam pertandingan pramusim Rossoneri, klub telah mengambil keputusan strategis untuk mengintegrasikannya kembali ke dalam skuad yang terdaftar untuk Serie A. Keputusan ini memiliki alasan tertentu. Mattia Caldara adalah salah satu dari 4 pemain binaan Akademi Muda Italia yang wajib masuk dalam daftar skuad. 3 pemain lainnya adalah Marco Sportiello, Alessandro Florenzi, dan Antonio Mirante. Selain itu, pemain berusia 29 tahun ini dapat dimasukkan dalam skuad Milan untuk Liga Champions dengan alasan yang sama. Meskipun demikian, hal ini akan mengharuskan menggantikan salah satu pemain U22 dalam daftar seperti Marco Pellegrino. Keputusan untuk mempertahankan Mattia Caldara menunjukkan bahwa AC Milan tidak hanya berfokus pada pembelian pemain baru, tetapi juga menghargai kontribusi pemain binaan mereka, terutama dalam hal pendaftaran skuad. Ini adalah langkah strategis yang bisa berdampak pada perjalanan meraih gelar musim ini.